Udah? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Rizky di mata kuliah radio streaming dan podcast. Sekarang sesi 5 Kang David ya? Iya betul, sesi 5 hari ini. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas mengenai hukum dan etika dalam podcast gitu ya. Apa aja atau ada nggak sih etikanya gitu ya dalam podcast gitu. Nah, dari modul ya teman-teman juga bisa baca dari modul di modul radio streaming dan podcast. Teman-teman bisa baca sendiri di situ ya. Ini juga untuk melindungi atau juga membuat pedoman hukum yang jelas gitu ya bagi para podcaster atau semua penyiar ya. Apa aja yang boleh atau apa aja etika, gimana etikanya dalam penyiaran. Nah, kira-kira yang normatif nih Kang David ya. Ini yang kita sumbernya dari modul. Apa aja tuh misalnya? Jadi untuk etika penyiaran atau podcast itu ada beberapa sih sebenarnya. Yang pertama itu seperti etika ini Pak, namanya tuh kejujuran atau akurasi gitu. Nah, jadi karena podcast itu kan sebenarnya media penyalur informasi ya. Iya, betul. Jadi pasti harus nilai kejujuran itu harus bukan bukan diada-ada benar, gitu. Benar. Jadi real apa adanya gitu. Bukan mentang-mentang pengen rame gitu ya. Kita menyampingkan nilai kejujuran karena kan sifatnya informatif gitu ya. Apa yang orang dengar, apa yang nanti orang percaya gitu. Ya itu udah pasti sih ya. Normatifnya sudah pasti gitu. Terus ada lagi nggak selain itu? Ada lagi. Lalu yang selanjutnya itu tentang kayak ini Pak, privasi. Nah, privasi seseorang. Jadi di penyiar itu kan privasi itu sesama atau bintang tamu tuh harus lebih ini gitu. Validasi lagi ya, dilindungi lagi ya. Takutnya dalam podcast itu kita banyak informasi pribadi yang terlalu sensitif ya. Jadi makanya kita verifikasi lagi nih ke orangnya nih. Boleh nggak tayang kayak gitu kan? Gitu. Nah itu misalnya nih kayak apa sih? Kalau misalnya privasi misalnya kayak masalah ini aja yang paling dekat, kayak misalkan kita lagi bahas-bahas atau tiba-tiba kita ngebahas keluarga gitu. Betul. Nah, dari yang bersangkutannya ya, di hostnya itu nanya mana perusahaan itu namanya keluarga gitu kan. Itu kan bisa jadi kalau misalnya yang ditanyanya itu bisa jadi mau atau enggak kan bahaya juga. Betul. Gitu. Apakah boleh nih dipublish? Makanya tentang informasi privacy itu sangat-sangat diperhatikan gitu ya, kayak gitu. Terus yang normatif lagi apalagi nih misalnya? Yang normatif lagi itu kayak kepemilikan media ini enggak? Ya, etika enggak? Etika. Ya, misalnya mentang-mentang si medianya itu punyanya misalnya punya parpol gitu ya, atau punyanya seseorang yang punya afiliasi dengan beberapa kepentingan, jadinya ngebahas topiknya itu subjektif gitu. Nah, jadi yang namanya media itu kan keberpihakannya harus netral gitu ya. Walaupun yang punya pemiliknya punya kepentingan lain gitu ya. Jadi tetap kalau misalnya dalam pemberitaan harus tetap netral gitu. Nah itu tentang privasinya. Nah misalnya Kang David pernah dengar nggak misalnya beberapa media yang condong untuk memberitakan beritanya itu pilih-pilih gitu? Ada kan kayak gitu kan? Ya misalnya media X gitu ya. Kalau gimana tuh? Kayak misalkan media X, kayak misalkan beritanya tentang kan ada yang tentang e-sport kayak gitu semua. Terus kadang kan ada juga yang beritanya kan kayak melanggar hak cipta kan kayak gitu kan ada juga. Iya. Ya berbicara tentang hak cipta juga nih, jangan lupa ya. Ini yang misalnya pakai backsound nih ya. Betul. Nah, ini kita pakai yang free royalty ya. Free royalty. Karena ya kalau misalnya ada yang hak ciptanya sudah pasti etikanya harus meminta izin gitu ya. Betul. Copyright ke pemilik hak ciptanya gitu terhadap suatu audio atau suatu semua karya gitu ya. Jadi nggak bisa seenaknya juga gitu. Misalnya atau nggak pasang ini deh, jangan jauh-jauh Kang David. Jangan backsound, misalnya kita pasang poster
poster logo salah satu media televisi gitu, atau misalnya logo ini aja iklan kayak logo iklan, logo apa kayak sponsor kayak gitu kan, kayak kita gitu. nggak izin atau mereka nggak ini kan. Iya betul, kalau misalnya mereka nggak, kenapa ternyata kok pakai logo kami misalnya kan, atau misalnya kenapa pakai foto saya gitu kan, misalnya saya tiba-tiba ada foto artis gitu di sini padahal dia nggak ada afiliasinya, nggak ada kerjasamanya dengan kita, itu kita bisa dituntut gitu ya. Betul. Kayak gitu. Itu mungkin yang normatifnya. Nah sekarang kalau misalnya bicara tentang undang-undangnya nih, itu ada yang berkaitan nggak? Ada Pak. Jadi kalau misalkan dari media siar itu ada undang-undangnya gitu. Jadi undang-undangnya itu undang-undang nomor 32 tahun 2002. Tahun 2002 ya? Tentang penyiaran yang berikut itu pasalnya itu ada beberapa pasal gitu Pak yang menyangkut dalam penyiaran itu. Iya, kita bahas beberapa aja deh. Misalnya kayak misalkan contoh nih yang pasal satunya yaitu tentang definisi penyiaran yang menyangkut penyelenggaraan siar melalui media elektronik termasuk radio dan podcast. Jadi ada beberapa di ini medianya itu harus menyakupnya itu nggak terlalu ini gitu Pak, ini tuh jadi sebutnya teh kurang inilah gitu. Jadi tidak berlebihan gitu. Oke. Itu ada jelas ya di tahun 2022 ya. 2002 ya udah diatur dari hak penyiaran. Sebenarnya itu core-nya atau intinya sih dari penyiaran ya gitu. Misalnya ada pasal berapa lagi? Lalu ada juga pasal 29 yang di sana juga menyebutkan tuh tentang mengenal program siar itu wajib meliput program yang tidak mengandung unsur kekerasan, pornografi ataupun kebencian gitu. Betul. Jadi etikanya kalau misalnya podcast kita mau aman dalam tanda kutip ya, kita itu harus tahu undang-undang dalam penyiaran. Misalnya yang tadi misalnya ya. Jadi tidak ada unsur karena podcast itu dikonsumsi publik gitu ya. Jadi tentu saat yang kita saat ada hal yang berkaitan dengan publik, kita punya tanggung jawab di sana gitu. Makanya ada undang-undangnya itu tadi misalnya berkaitan dengan kekerasan gitu ya, atau ya seperti hak penyiaran dalam televisi lah ya. Ada pornografi gitu, apalagi kita di Indonesia pasti punya undang-undang tersendiri. Nah makanya untuk yang para podcaster gitu yang pengen ngebuat podcast harus memperhatikan undang-undang itu gitu. Jadi jangan sampai kita yang penting viral gitu, nanti kita malah dijerat undang-undang tersebut gitu. Makanya kan ada juga pasal 2-nya Pak yang di sana itu menyebutkan untuk memperluaskan informasi gitu kan, memperluaskan informasi atau mendidik gitu. Jadi kita tuh menyiarkan atau podcast itu harus mendidik juga. Betul. Dan harus memberi edukasi juga kayak gitu. Walaupun packagingnya mungkin bisa divariasiin jadi ke ranah komedi gitu ya, jadi ke ranah sketsa, jadi ke ranah alur cerita, tapi unsur menginformasikannya itu sebaiknya ya itu dihimbau itu ada gitu ya dalam penyaluran informasi itu. Teman-teman yang ngebuat podcast itu seolah-olah dituntut gitu dalam memenuhi penyaluran informasi itu gitu. Jadi orang dengar podcast teman-teman tuh ya bermanfaat gitu ya. Jadi itu kalau misalnya mengacu kepada undang-undang, walaupun di prakteknya di lapangan nggak kayak gitu sih gitu ya. Iya, kebanyakan nggak kayak gitu sekarang. Iya, jadi ada pasal mungkin yang bisa memberatkan kita nanti gitu ya. Takutnya misalnya podcastnya tentang udah banyak yang ngaco juga sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan podcast ataupun di siaran radio atau radio itu sebenarnya lebih aman. Tapi kalau misalkan di YouTube itu yang tidak aman, lebih aman di YouTube, di radio masih kurang aman itu. Kalau misalnya di YouTube itu kita soalnya sebenarnya yang kayak gini tuh pasal-pasal ini tuh masih abu-abu gitu. Betul, karena nggak ada badan pengawasnya juga gitu. Makanya kalau misalkan di YouTube ataupun di podcast apa gitu kan, yang terkenanya itu somasi dulu biasanya. Iya, betul. Somasi dulu. Tapi kalau misalkan kita di audio atau kalau misalkan di radio gitu, itu biasanya langsung, soalnya udah pasti itu kan kita di sini langsung gitu. Betul. Nggak terlalu luas itu kan frekuensi kita dan tidak disebarluaskan kemana lagi gitu. Iya. Satu pasal lagi deh Kang Lapit, walaupun masih banyak ya. Teman-teman kalau misalnya mau cek lengkapnya bisa download di modul di e-learning gitu ya. Langsung aja. Nah, yang kayak ini nih, pasal 37 tentang perlindungan hak atau informasi pribadi yang tadi. Nah, yang tadi ya. Jadi itu selain normatif ada juga undang-undangnya yang legalnya yang menjadi resminya gitu ya. Jadi kalau misalnya tanggal lahir ya. Itu kalau misalnya orang yang nggak mengizinkan atau tanpa
izin dari orang yang bersangkutan itu bisa kita kena pasal tentang perlindungan informasi gitu ya, perlindungan hak data pribadi gitu. Dari misalnya selain umur, misalnya selain tanggal gitu ya, tanggal lahir misalnya. Ada juga ini kalau misalkan kita kan banyak gitu, kalau misalkan dengar gitu, kamu tinggal di mana nih? Sekarang di mana? Nah, itu kan biasanya alamat ya. Iya, alamat. Itu biasanya kalau misalkan kita masuk ke sini kurang beretika sebenarnya. Ya, betul. Tapi itu kalau misalnya kita udah saling kenal atau apa, masih aman. Ya, atau enggak orangnya setidaknya mengizinkan ya. Alamat kantor, alamat bagaimana dia menghubungi dia misalnya, itu mungkin ya dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya orang itunya tidak mengizinkan gitu, kita nggak boleh juga nge-share gitu. Orangnya tinggal di sini, RT segini gitu ya, kelurahan ini nggak boleh juga gitu ya. Nah kayak gitu. Ada lagi nggak yang urgent tentang pasal yang mungkin bisa ngebahayain teman-teman di kemudian hari gitu? Sebenarnya banyak sih kalau misalnya kita bahas satu-satu. Iya banyak ya. Jadi ini sebenarnya bisa dijadikan dasarnya itu dasar penyiaran gitu kan. Podcast itu sebenarnya radio yang yang bisa di streamingkan gitu ya, yang bisa di setel kapanpun. Tapi tetap untuk penyiarannya itu ya dia core-nya kurang lebih nggak jauh dari gimana beretika dalam penyiaran radio sih gitu ya, kayak gitu. Ya jadi itu mungkin nah makanya banyak sekarang kasus-kasus di sosial media yang viral gara-gara potongan di podcast ya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin itu sebenarnya itu nggak masuk etika ya, karena kita memotong atau mencomot atau menggoreng ya Pak. Nah itu dia. Menggoreng itu jadi diambil dari podcast ini diiniin lagi potong, gitu. Itu kan ya. Sebenarnya hak cipta itu sebenarnya. Nah betul. Jadi kalau misalnya apalagi dipodcastkan lagi dari bahan orang gitu, ngebahas podcast orang lain dengan mempotong gitu ya. Itu sih sebenarnya udah melanggar hak cipta gitu ya. Tapi itu yang terjadi. Nah dengan banyaknya keributan yang dipotong-potong dari podcast itu juga berarti kan apa yang kita omongin di podcast itu berpotensi bisa membuat kita terjerumus dalam hal masalah berurusan dengan hukum gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya berbicara di podcast gitu, karena bisa jadi itu menjadi bahan untuk menjerat kita gitu ya gitu dari perselisihan atau apapun itu gitu. Tapi kalau misalnya kita ngambilnya atau mengikuti atau mengulang katanya yang baik gitu kan aman lah gitu. Apalagi kalau misalnya ini misalkan dari si A gitu ngomongnya nyinyir kayak gini, terus kita yang nge-podcast malah ngomongin lagi, itu nah sebenarnya yang nggak baik. Betul. Nah jadi ini teman-teman semester 4 kan nanti podcastnya saya lihat banyak sekali si tema-temanya gitu ya. Nah jadi diperhatikan selain harus menarik, tapi juga perhatikan etika sama hukum-hukum yang bahkan udah ada undang-undangnya jelas gitu. Jadi jangan sampai nanti menjadi senjata makan tuan untuk teman-teman yang ngebuat podcast gitu ya. Gitu. Oke, selain hukum dan etika mungkin ada lagi? Udah beres. Untuk sesi 5 sebenarnya fokusnya di situ ya, urgensinya. Betul. Dan hukum-hukumnya gitu di undang-undangan lagi. Oke, mungkin terakhir deh untuk Kang David yang paling diingat dari kasus yang podcast gitu ya. Yang mana tuh dari kasus yang banyak viralnya ini yang paling diingat, yang pernah jadi riuhnya kasus viral itu apa? Dari podcast yang mana? Pernah nggak apa yang diomongin di undang-undang ini ada yang kejadian nggak? Sebenarnya banyak ya, kayak misalkan kita contohnya yang di podcastnya Deddy Kobuzer gitu kan. Banyak sekali yang dia disomasi gitu kan, dan bahkan ditangkap polisi. Iya, ditangkap polisi. Itu kok terakhir itu saya yang ingat itu yang kasus prostitusi malah ya. Betul. Jadi di sana dia akhirnya ditangkap kan, karena dia dalam podcastnya itu tadi undang-undang dalam misalnya berkaitan dengan pornografi gitu ya, dia bisa menjerat gitu. Apalagi nih yang tentang podcast banyak juga ya, banyak banget sih kasusnya. Kalau misalkan yang podcast itu kayak penyanyi itu yang kemarin ingat nggak, yang nggak beretika katanya, siapa ya, salah satu finalis inilah kompetisi bernyanyi di Indonesia ya. Betul. Itu dia itu katanya kan ditanya kayak kurang responnya tuh, kurang menghargai si sebagai host gitu ya. Gitu. Nah itu kan itu salah satu bukti nyata
dari podcast itu bisa berdampak seperti sebesar itu gitu Iya. untuk karir seseorang, untuk bagaimana orang bisa berurusan dengan hukum gitu ya. Makanya harus diperhatikan kayak gitu ya. Betul. Oke. Ada yang mau disampaikan? Udah cukup? Ya, yang pasti untuk teman-teman, yang pertama kalau misalnya kita kan ini buat podcast. Yang pertama jika mau pakai background, kita pakainya yang no copyright. Nah, seperti kayak itu gitu ya. Terus jaga juga ketika kita podcast jangan terlalu dalam banget gitu. Dalam Nah. boleh, cuman kita harus tahu juga gitu. Kita ngeremnya di mana. Iya betul. Ya, yang pasti saat nanti mau dipublish kita harus review dulu Iya. gitu ya, diedit Harus dulu. reviewnya bukan kita doang gitu sama Semua yang orang. narasumbernya atau yang kita tanyanya. Iya. Soalnya belum, kalau kita sendiri misalnya Ngerasa paling benar. masih oke lah gitu. Ah. Tapi kan dianya nggak tahu apa dia minta diedit atau enggak gitu. Betul. Itu haknya juga gitu. Betul. Jadi kita harus dengerin juga ke orang yang calon pendengar kita ini kira-kira ada yang bahaya nggak kayak gitu. Ya. Karena kan sekarang sangat gampang menjadi viral gitu kan. Sangat. Sangat gampang gitu. Jadi kita harus ekstra hati-hati sih kayak gitu. Itu aja mungkin ya. Oke, itu aja Pak. Siap. Thank you Kang David udah nemenin Ya, saya oke. ya di sesi 5 ini. Paling pembahasan tentang hukum dan etika di sesi 5 ini seperti itu. Lebih jelasnya lagi ada di modul. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam menjelaskan sesi ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Kita ketemu di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Lepas akhir.